Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi kali ini bersama saya Yohana Margareta dalam spesial event kali ini pengukuhan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-10 di Metro TV. Dan sebelumnya nanti juga kami akan hadirkan sejumlah perbincangan menarik tentang bagaimana kita melihat sosok pemimpin muda yang baru kali ini akan memimpin Surakarta dan seperti apa kemudian yang bisa benar-benar dibagikan kepada generasi milenial melalui kepemimpinan yang baru kali ini. Dan inilah live event kami selengkapnya. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IX mangkat pada 13 Agustus 2021. Sejak saat itu belum ada keputusan siapa yang menggantikan tahta KGPA Mangkunegoro IX. 6 bulan berlalu, tepatnya 1 Maret 2022, melalui musyawarah keluarga, kerabat dan sederek dalam Puro Mangkunegaran, Widono Satrio Puro Mangkunegaran, KRMT Lilik Priarso Trito Dinirat mengumumkan penunjukan Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrautomo Wirasujiwo sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro X. Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrautomo Wirasujiwo merupakan putra bungsu dari Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IX dengan Gusti Kanjeng Putri Mangkunegoro IX. Usianya pun masih terbilang muda, baru 24 tahun. 17 hari jelang ulang tahunnya pada 29 Maret mendatang, lulusan sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dikukuhkan menjadi KGPA Mangkunegoro X, menggantikan ayahnya. Teka-teki penerus KGPA Mangkunegoro IX akhirnya terjawab dengan pengukuhan yang dilangsungkan secara adat Jumenengan Dalam, yakni serangkaian upacara peringatan kenaikan tahta raja pada Sabtu Pahing, 8 Ruah Alif 1955 atau 12 Maret 2022. Pendiri Mangkunegaran adalah Raden Mas Said bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I, sekaligus penguasa Mangkunegaran yang berkedudukan di Puro Mangkunegaran. Pada tahun 1757 hingga 1946, Kadipaten Mangkunegaran merupakan pemerintahan otonom yang memiliki wilayah sangat luas dan berhak memiliki tentara sendiri yang independen dari Kasunanan. September 1946, KGPA Mangkunegaran 8 menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga kini, Mangkunegara dan Puro Mangkunegaran masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, itu tadi adalah sosok baru ya, pemimpin Surakarta yang saat ini nanti kita akan saksikan bersama jalannya prosesi Jumenengan yang juga akan dilakukan dan sudah berlangsung di Puro Mangkunegaran. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan salah satu tamu yang akan hadir bersama kita di sini. Kali ini ada Raja Samu-Samu VI dari Maluku yang merupakan Sekjen Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia. Selamat siang, Raja Samu-Samu VI. Selamat siang. Selamat siang, sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini menarik pemirsa, karena Raja Samu ini bukan hanya sekedar perhelatan rakyat Surakarta, tapi ini bagian dari sukacita bangsa Indonesia juga. Karena ini ada perhelatan budaya yang ingin kita saksikan bersama-sama melalui pengukuhan KGPA Mangkunegoro X ini. Dan Raja Samu-Samu ini juga merupakan sahabat dekat dari ayah dari Bre ya, yang nanti akan kita saksikan pengukuhannya bersama-sama. Raja Samu, terima kasih sudah hadir bersama kami pada siang hari ini dan kita akan langsung pemirsa melihat bagaimana prosesi pengukuhan KGPA Mangkunegoro ke-10 berikut ini. Dan pemirsa, bahwa prosesi pengukuhan KGPA Mangkunegoro ke-10 ini dilaksanakan di Puro Mangkunegaran, Surakarta. Dan acara ini sudah dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan adapun persiapan sudah dilakukan sejak pagi tadi pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Beberapa persiapan yang sudah dilakukan antara lain adalah Wilujengan Abdi Dalem yang merupakan persiapan pusaka hingga keluarnya Prameswari. Prameswari adalah permaisuri, ibu dari KGPA Mangkunegoro ke-10, yaitu Gusti Kanjeng Putri Mangkunegoro IX. Dan juga ada Putra Dalem
dan sederek dalam. Sederek dalam ini adalah kerabat dan juga keluarga besar dari KGPAA Mangkunegoro ke-10. Dan kemudian prosesi ini juga dihadiri kurang lebih 300 tamu undangan, mengingat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Biasanya perhelatan seperti ini dihadiri dan juga diselenggarakan secara besar-besaran di Surakarta dan dihadiri, disaksikan langsung oleh masyarakat yang hadir di sini, mengingat bahwa Puro Mangkunegaran ini adalah joglo terbesar di Indonesia, dan setiap ada perhelatan besar di Mangkunegaran ini biasanya rakyat pun juga boleh untuk menyaksikan secara langsung. Tapi untuk protokol kesehatan dan juga mencegah pandemi, tentu saja ini dilaksanakan secara terbatas pada tahun ini. Dan awal mula dari prosesi yang dilakukan di Puro Mangkunegaran ini juga diawali tadi penjemputan dari KGPAA Mangkunegoro ke-10 untuk menuju ke Pendopo Ageng dan didampingi oleh sederek atau kerabat dekat dari KGPAA Mangkunegoro ke-10 ini. Dan kemudian setelah ada penjemputan dari KGPAA Mangkunegoro ke-10, kemudian juga ada juga pusaka yang dibawa oleh Kanjeng Kyai Ageng dan Kanjeng Nyai Wangkingan ke pendopo ini. Adat paugeran saha dawuh wasiat leluhur Puro Mangkunegaran ing dinten menika Setu Kliwon tanggal 8 Ruah Alif 1955 Surya kaping 12 Maret 2021 Prameswari dalem Gusti Kanjeng Putri Mangkunegoro Songo anemtaken aken saha anetepaken Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutama Wirasujiwa Sarjana Hukum katetepaken jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara sedasa. Saklajengipun menika handadosna cecepengan saha amujudaken parengganing katetepan. Katetepan ing Surakarta tanggal 8 Ruah Alif 1955 Surya kaping 12 Maret 2021 Sasaminipun kawos tumuli kacaosaken sampeyan dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara sedasa. Pamasing prasetya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasetyo. Kulo Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Sedasa. Setunggal. Kule badhe nindakaken kewajiban minangka titah tansah manembah dumateng Gusti ingkang Maha Ageng. Kalih kula tansah anulada angurmati saha amliaaken para leluhur Mangkunegaran saha memetri anindakaken ngrembakaaken sedaya piwucal adhedhasar Tridharma. 3. Kanthi adhedhasar sesanti hanebusa uyun tansah marsudi gumolenging kerabat ageng Mangkunegaran minangka warganing Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekawan, kula wajib amarsudi pura Mangkunegaran tetap dados tuk kabudayan Jawi sarana handudahi miwah angrebakaaken budaya saking leluhur Mangkunegaran ingkang dipun samektaaken tumrap budaya bangsa Indonesia. Gansal kula kanthi tulus sing manah dumados warganing Negara Kesatuan Republik Indonesia ingkang adhedhasar Pancasila tuwin Undang-Undang Dasar 1945. 6. Prasetyo kula menika medal saking manah ingkang tumemen. Wondene mboten anetepi aprasetyo menika kula kenging bebeduning Gusti ingkang murba dumadi. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung paring tuntunan saha kekiatan lahir batos dumateng kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumuli amau sing sabdo dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubono 13. Ngarso dalem ingkang susuhunan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono 10. Sampeyan dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam 10. Prameswari dalem Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara 9. Yang saya hormati pejabat pemerintah sipil dan militer tingkat pusat, provinsi, dan kota Surakarta, keluarga dan kerabat besar Mangkunegaran, serta para hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Pura Mangkunegaran telah melalui perjalanan sejarah yang penuh pasang surut. Yang dengan berpegang teguh pada prinsip Hanabusa Uyun, bersatu teguh dalam kebinekaan, bak serumpun tebu yang terikat erat, tetap mampu bertahan hingga saat ini sebagai salah satu pusat budaya, sastra, dan falsafah bangsa. Pada hakikatnya, ikatan antara manusia dengan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Kebudayaan terbentuk dari interaksi kita satu sama lain, dari kebiasaan kita sehari-hari, dari cara kita menjalani hidup, dari cara makan, berpakaian, berbicara, berkesenian, hingga produk-produk hukum yang kita hasilkan. Kebudayaan adalah siapa kita, jati diri kita, dan identitas kita.
Saya menyadari bahwa Puro Mangkunegaran memiliki warisan budaya adiluhung yang tidak serta-merta dapat diturunkan secara biologis, namun perlu usaha ngelampahaken sehingga dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang. Sebagaimana prinsip Tridharma yang kita anut, bersama-sama kita memegang teguh amanah untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya tersebut beserta nilai-nilainya, tidak hanya bagi Puro Mangkunegaran, tetapi juga bagi masyarakat luas. Amanah tersebut tentu tidak dapat dilaksanakan seorang diri, tetapi memerlukan keterlibatan setiap unsur masyarakat. Untuk itulah, selain sebagai salah satu pusat lahir dan berkembangnya suatu kebudayaan, Puro Mangkunegaran harus mampu menjadi suatu wadah, jembatan, kolaborator, dan teman diskusi bagi seluruh unsur masyarakat, baik budayawan, akademisi, pemerintah, maupun lembaga sosial, budaya, pelestarian sejarah, dan ekonomi. Menghadapi era yang semakin dinamis dan penuh tantangan, Puro Mangkunegaran tidak boleh terlena dalam euforia kejayaan masa lalu. Warisan sejarah Puro Mangkunegaran bukan hanya suatu hal yang semata-mata harus dirayakan, melainkan harus diilhami pasang dan surutnya, agar Puro Mangkunegaran dapat terus menjadi pelestari budaya dan sejarah yang kokoh dan tidak tergerus perkembangan zaman. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh insan Mangkunegaran dan masyarakat Indonesia, khususnya Surakarta, untuk bersama-sama mengamalkan nilai-nilai luhur yang diamanatkan kepada kita, melestarikan dan terus mengembangkan kebudayaan Mangkunegaran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan peradaban bangsa Indonesia, dan tentunya untuk bekerja memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi adalah pembacaan piagam pengukuhan KGPAA Mangkunegoro ke-10 dan kemudian dilanjutkan dengan Mangkunegoro yang membacakan Sabto Dalem. Sabto Dalem adalah titah atau pernyataan pertama selaku Mangkunegoro ke-10 yang tadi dibacakan dalam bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia, di mana inti dari poin-poin yang disampaikan oleh KGPAA Mangkunegoro ke-10 banyak sekali hal menarik. Khususnya di sini adalah menekankan bahwa Puro Mangkunegaran ini memang harus bisa menjadi jembatan bagi segenap kalangan dan juga bisa menjadi tempat diskusi untuk menuju kemajuan bersama tanpa meninggalkan kelestarian budaya di dalamnya. Dan juga jangan sampai Puro Mangkunegaran ini kemudian tergerus oleh perkembangan zaman. Jadi memang harus menjaga budaya dan juga nilai-nilai luhur karena ini bagian dari peradaban sejarah bangsa Indonesia. Dan satu hal tadi Sabto Dalem itu merupakan juga bisa kita sebut sebagai janji setia dari KGPAA Mangkunegoro ke-10 untuk bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang dan membawa rakyat Surakarta khususnya dan juga Puro Mangkunegaran ini dan segenap isinya untuk menuju kemajuan bersama. Nah, itu tadi adalah rangkaian prosesi yang dilaksanakan di Puro Mangkunegaran dan nanti juga banyak sekali rangkaian-rangkaian lainnya karena di sini juga budaya dan juga prosesi budaya ini terakhir dilaksanakan 33 tahun lalu pemirsa, dan ini menjadi salah satu perhelatan yang tentu saja tidak biasa bagi masyarakat Surakarta khususnya dan juga bagi segenap pihak di dalam keluarga atau kerabat besar dari Puro Mangkunegaran ini. Dan tentu saja ini perhelatan dan juga perayaan bagi bangsa Indonesia khususnya. Oleh karena itu tadi saya sempat memperkenalkan kepada Anda, telah hadir bersama saya adalah Raja Samu-Samu VI yang juga merupakan sahabat dekat dari KGPAA Mangkunegoro ke-9. Nanti kita juga akan menggali bersama bagaimana perspektif raja-raja di luar raja-raja Jawa ini untuk dapat bisa memberikan perspektifnya terkait dengan nilai-nilai budaya yang sampai saat ini masih terjaga di era milenial kali ini.
Dan ini kita akan lihat bersama di layar Anda pemirsa, tamu yang hadir di sini banyak sekali, khususnya yang di area Puro Mangkunegaran ini adalah sederek dalam, yaitu kerabat dekat dari Mangkunegoro ke-10. Dan saat ini sedang berlangsung juga pembacaan doa oleh Kiai Haji Muhammad Toha Mustafa Al-Hafidz, Imam Masjid Al-Wusto Mangkunegaran. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa husni ibadatik Allahumma arzuqna al-huda wat-taqwa wal-istiqamah wa nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad-dunya wal-akhirah wa nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sarjana Hukum Talasan Kanjeng Raden Mas Temenggung. Baik, ini tadi pemirsa rangkaian dari prosesi pengukuhan KGPAA Mangkunegoro ke-10 berlangsung khidmat khusyuk dihadiri oleh tamu undangan yang terbatas jumlahnya dan juga keluarga dekat. Tadi KGPAA Mangkunegoro ke-10 juga sudah memberikan janji setianya sebagai pemimpin baru Puro Mangkunegaran. Dan setelah pembacaan doa tadi sudah kita perdengarkan bersama, kemudian KGPAA Mangkunegoro ke-10 ini akan kembali ke Paringgitan ya, ke tempat semula. Nah, baik. Nanti kita akan kembali melihat prosesi selanjutnya pemirsa dari rangkaian pengukuhan KGPAA Mangkunegoro ke-10 ini. Namun kita akan jeda dulu, tetaplah bersama kami hanya di live event pengukuhan KGPAA Mangkunegoro ke-10. Hadirin yang berada di Pandapi Ageng dimohon untuk duduk kembali.
Nah pemirsa, KGPAA Mangkunegoro ke-10 sudah duduk di singgasana. Nah yang menarik dari singgasana untuk KGPAA Mangkunegoro ke-10 ini memang berbeda dengan singgasana atau kursi yang kemudian diduduki oleh sultan ataupun sunan ataupun raja-raja Jawa lainnya. Nah biasanya kalau untuk sunan atau sultan, kursi yang ditempati ini atau singgasana namanya dampar. Namun menurut perjanjian Salatiga hanya raja, sultan dan sunan yang boleh menduduki dampar. Dampar ini seperti kursi tapi tidak ada sandaran. Yang artinya raja di sini tidak membutuhkan sandaran karena ia adalah tempat bersandar masyarakat atau rakyatnya. Nah, kalau untuk KGPAA Mangkunegaran ini memakai sandaran. Sebenarnya maknanya sama, bahwa ia juga menjadi simbol sandaran masyarakatnya, tapi ini hanya beda bentuk kursi singgasananya. Nah, ini kita sudah melihat pengukuhan selesai dan juga KGPAA Mangkunegara ke-10 sudah duduk di singgasananya dan nanti akan menyaksikan salah satu sajian tari sakral yang memang hanya disuguhkan dalam perhelatan-perhelatan khusus di Puro Mangkunegaran, yaitu nanti ada tari Bedoyo Anglir Ketawang yang ditarikan oleh para penari yang khusus dan juga berdurasi panjang karena ini adalah tari-tarian yang memang menggambarkan perjuangan dari Raden Mas Said. Para tamu sinedan ingkang wineping pakurmatan. Saklebetipun tata cara beksan Bedoyo Anglir Mendung. Para tamu sinedan ingkang lenggah wonten Pandhapiaga, kula dherekaken lumebet wonten ing swasana hening. Henpun mugi kepareng dipun posisi wonten ing silent. Tata cara salajengipun beksan Bedoyo Anglir Mendung ingkang badhe katindakaken dening para abdi dalem Langen Praja Mangkunegaran. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan pemirsa, kita masih akan menunggu nanti sajian pelaksanaan tari Bedoyo Anglir Mendung yang menjadi salah satu simbol sakral dari rangkaian acara pengukuhan KGPAA Mangkunegoro ke-10. Dan tarian ini memang menjadi penting karena memiliki banyak makna yang luar biasa di dalamnya, di mana tarian ini juga melambangkan perjuangan dari KGPAA Mangkunegoro pertama, yaitu Raden Mas Said dalam perjuangannya pada waktu itu menjadi seorang pemimpin rakyat di Surakarta. Dan sudah hadir kali ini bersama saya Raja Samu-Samu VI yang juga merupakan Sekjen Silaturahmi Raja Sultan Nusantara Indonesia, dan tak lupa juga sahabat dekat dari KGPAA Mangkunegoro ke-9 ya, yang merupakan ayah dari Mangkunegoro ke-10. Raja Samu-Samu VI, saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda ini melihat bagaimana prosesi pengukuhan KGPAA Mangkunegoro ke-10 ini. Ya, kalau Beta melihat ini adalah jarang sekali, dan ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, bukan hanya bangsa tetapi negara juga. Ini adalah kekayaan, menjadi identitas bangsa, menjadi identitas negara,
memiliki kekayaan adat istiadat dan budaya yang tetap tersimpan dari zaman-zaman sebelum Republik sampai dengan zaman Republik ini. Nah, perjalanan daripada prosesi ini adalah sangat bagus sekali, yang harus benar-benar dapat dilestarikan, dijaga, dipelihara, dan juga memang bukan hanya pelaku-pelaku daripada raja, sultan, datu, penglingsir maupun pemangku adat, tetapi pemerintah Republik yang saat ini sudah harus menata, harus menjaga, harus benar-benar merangkul semua, karena ini adalah cikal bakal daripada kekuatan. Kesatuan dan persatuan ini daripada adat-adat ini menjadikan rasa kebersamaan. Nah, sebagai sosok yang dituakan dan didengar pendapatnya Raja Samu-Samu VI Maluku ini, bagaimana Anda melihat sosok muda pemimpin KGPA Mangkunegoro ke-10 ini sendiri di era sekarang? Apa yang bisa kita harapkan dari beliau? Kalau beta melihat adalah, ini beta biasa membaca karakteristik daripada seseorang, termasuk beliau. Ketika beta melihat karakteristik figur beliau, terlihat bahwa ke depannya beliau mampu untuk menjadi pemimpin, menjadi Mangkunegoro ke-10, karena kita lihat adalah di zaman beliau ini adalah zaman milenial, di mana perkembangan kemajuan zaman ini adalah di zaman-zaman beliau, sehingga beliau ini sudah bisa menakar, sudah bisa membayangkan apa yang akan dikembangkan baik untuk Puro Mangkunegaran maupun untuk kebersamaan seperti yang tadi disampaikan dalam titah-titahnya. Jadi beta melihat adalah sangat baik. Nah, kemudian ini kan usia beliau sangat muda, 24 menuju 25 nanti tanggal 29 Maret ini ya. Apakah beliau ini termasuk yang termuda atau seperti apa? Dalam apa ya namanya paguyuban Raja Sultan Nusantara Indonesia ini. Ya. Kalau bicara yang termuda, bukan hanya beliau, yaitu bukan hanya Mangkunegara 10, tetapi juga salah satunya adalah Sultan Delhi yang saat ini itu juga sama-sama muda. Dan Sultan Delhi itu dinobatkan pada usia 8 tahun pada saat itu. Nah, ketika beliau Sultan Delhi dinobatkan pada usia 8 tahun, belum akil balik, maka pamannya yaitu Raja Muda Delhi, yaitu Yang Mulia almarhum Delhi Khan, itu yang menjalankan roda kepemerintahan atau roda Kesultanan Delhi itu sendiri. Namun sekarang Sultan Delhi sudah akil balik dan beliau yang sudah memimpin saat ini. Jadi seumuran tidak jauh daripada Yang Mulia daripada Mangkunegara 10. Nah, Raja Samu-Samu tadi ada salah satu statement yang menarik dari titah atau sabdo dalem dari Mangkunegoro ke-10 ini adalah jangan sampai budaya dan nilai luhur tergerus oleh perkembangan zaman sebagai bagian dari sejarah peradaban bangsa Indonesia. Nah, bagaimana Raja Samu-Samu melihat peran serta kaum muda seperti kita ini di era sekarang ini, dan celah atau peluang apa sih yang bisa kita manfaatkan di tengah perkembangan zaman ini sebagai anak muda? Apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Mangkunegara 10 itu adalah sangat tepat. Bagi beta itu sangat tepat. Beta selaku Sekjen Silatnas atau Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia itu sudah menyampaikan pada saat acara Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara pertama di tahun 2009 di Istana Presiden Jakarta, di mana beta yang menyampaikan ada 5 komitmen yang kami sampaikan, yaitu kesepakatan para raja dan sultan. Antara lain adalah kami minta dikembalikan sejarah tentang kerajaan, tentang kesultanan, tentang kedatuan dan puri yang ada di Nusantara itu pada sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat menengah atas. Dan itu kita sudah sampaikan pada saat tahun 2009. Nah, bertepatan dengan jumenengan Yang Mulia Mangkunegara 10, beliau menyampaikan adalah hal yang sama. Berarti memang kita selaku pelaku yang menjaga, yang memelihara, yang mengembangkan tentang adat istiadat dan budaya
menjadi cikal bakal, menjadi jati diri bangsa Indonesia adalah tepat sekali yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, Beta selaku Sekjen Silatnas Raja Sultan Nusantara sangat mendukung ucapan atau sumpahnya itu atau pesan itu. Nah, ini menarik sekali karena nanti seusai jeda Raja Samu-Samu 6 kita akan melihat salah satu bukti konkret pelestarian budaya yang memang harus kita jaga sampai dengan detik ini melalui sajian Tari Bedoyo Anglir Mendung yang nanti akan kita saksikan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di live event pengukuhan KGPAA Mangkunegara ke-10 pemirsa. Perlahan, 7 penari memasuki ruang pendopo Pura Mangkunegaran diiringi suara pengrawit dan gamelan. Ketujuh penari ini menyempurnakan gerakan untuk tari Bedoyo Anglir Mendung, sebuah tarian sakral dan wajib saat penobatan raja. Ketujuh penari menyelaraskan gerak tari dengan iringan 2 gamelan, yaitu gamelan Kiai Kenyut Mesem dan gamelan Kiai Udan Arum. Tarian menggambarkan perjuangan Pangeran Sambernyowo saat berperang melawan penjajah dan dipentaskan saat penobatan Pangeran Sambernyowo sebagai KGPAA Mangkunegara I tahun 1757. Budaya Anglir Mendung ini menceritakan tentang perlawanan Sambernyowo itu Mangkunegara I dengan Belanda, dengan menggambarkan tentang ini pada saat Mangkunegara itu meninjau pasukan perang. Ada yang berdiri 3 itu Pangeran Sambernyowo sendiri, kemudian Patih Kudonowarso dan Aryo Penambang Penasehat. Tari Bedoyo Anglir Mendung dengan iringan gamelan dan pengrawit akan menjadi pertunjukan kunci dalam jumenengan dalam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10. Untuk menjadi penari ini adalah salah satunya adalah dia harus abdi dalam Kementerian Langen Projo Pura Mangkunegaran. Lalu syarat lain yang utama adalah harus masih gadis dan belum menikah. Tarian Bedoyo Anglir Mendung ini dia nggak bisa ditarikan di luar. Jadi bukan tarian yang bisa dibawa untuk manggung keluar atau dipentaskan di luar, tapi memang betul-betul harus dipentaskan hanya di Pura Mangkunegaran saja. Kenapa itu? Dan hanya di momen tertentu seperti tinggalan jumenengan atau ya ini pengukuhan. Tidak sembarangan, sebagaimana tidak boleh ada salah, 7 penari tari Bedoyo Anglir Mendung harus lolos uji menjalani syarat adat sebelum bisa mementaskan tari di hari penobatan raja. Hingga kini, budaya persiapan dan syarat menarikan tari Bedoyo Anglir Mendung tidak pernah diubah sesuai yang diciptakan Pangeran Sambernyowo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, yang Anda saksikan kali ini adalah Tari Bedoyo Anglir Mendung. Tarian ini merupakan tarian sakral yang tertinggi di Mangkunegaran. Konon tarian ini diciptakan oleh Mangkunegara I yang diilhami dari peperangan di Trowulan, Jawa Timur pada saat itu, dan ini melambangkan perjuangan dari
Raden Mas Said yang saat itu sering kita sebut juga sebagai Pangeran Sambernyowo ya, yang merupakan Mangkunegoro ke-1. Dan tarian yang awalnya dilakukan oleh 3 penari itu juga bahkan sempat dilaporkan atau mungkin sempat hilang 1,5 abad hingga akhirnya direkonstruksi kembali pada masa Mangkunegoro ke-7 oleh Kanjeng Ratu Ayu Partini Partoningrat. Dan Bedoyo Anglir Mendung ini adalah tarian yang memang hanya dimiliki oleh Puro Mangkunegaran dan dipentaskan minimal setahun sekali pada saat ulang tahun naik tahta atau saat jumenengan KGPAA Mangkunegoro. Anglir Mendung ini juga merupakan tarian yang memiliki level tertinggi baik dari sisi koreografi ataupun juga olah tubuh yang memang harus seimbang dalam banyak hal. Durasinya ditarikan biasanya sekitar 45 sampai dengan 50 menit. Dan yang paling menarik dari tarian Bedoyo Anglir Mendung ini, jumlah penarinya ini harus ganjil. Dan para penari ini pun juga harus lajang dan tidak boleh berkeluarga dengan batas usia maksimal 30 tahun. Oleh sebab itu proses regenerasinya pun juga dilakukan dengan baik untuk memastikan tarian fenomenal kekayaan budaya Jawa dan Indonesia ini harus tetap lestari. Jadi prosesnya memang sangat panjang. Bahkan ini memang sejak kecil biasanya anak-anak kecil sudah mulai diajarkan dari tingkat sekolah untuk bisa menarikan tari Bedoyo Anglir Mendung ini. Sekali lagi bahwa tarian ini juga mengisahkan perjuangan Pangeran Sambernyowo sebelum naik tahta menjadi Mangkunegoro ke-1. Dan perjuangan ini juga diabadikan melalui seni tari dan diharapkan akan bisa selalu diingat oleh generasi penerus. Oleh karena itu seperti yang disampaikan dalam Sabdo Dalem atau titah KGPAA Mangkunegoro ke-10 tadi, seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja budaya dan nilai-nilai luhur perjuangan dari Puro Mangkunegaran tidak boleh luntur. Dan salah satu hal yang menjadi bukti atau simbol adalah terus dilestarikannya tarian sakral di Puro Mangkunegaran ini. Dan tarian ini tidak boleh keluar, hanya ditarikan di Mangkunegaran. Dan juga sebenarnya untuk tari Bedoyo ini banyak sekali jenisnya. Tapi kalau untuk di Puro Mangkunegaran, tarian yang sakral yang biasa digunakan untuk perhelatan khusus atau agung adalah tari Bedoyo Anglir Mendung ini. Nah, kemudian selain para penari, tarian ini juga diiringi dengan gamelan yang menjadi alat musik khas Jawa. Ada 3 gamelan pusaka seperti namanya Kyai Kayut Mesem, Kyai Udan Asih, Kyai Udan Arum, dan Kyai Munggang. Dan ketiga gamelan ini merupakan 3 dari 15 koleksi gamelan pusaka di Puro Mangkunegaran yang istimewa lantaran suaranya yang masih jernih meski tanpa pengeras suara. Nah, sementara untuk pengrawitnya sendiri atau penabuh gamelannya biasanya ini diambil dari para mahasiswa yang ada di Surakarta, baik yang berasal dari Akademi Seni Mangkunegaran dan juga dari Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Raja Samu-Samu ini ada salah satu tadi kita sudah perbincangkan ya, salah satu simbol yang harus tetap dilestarikan adalah tarian yang memang ini menjadi salah satu kebanggaan ya, tidak hanya di Jawa khususnya tapi juga di Indonesia, apalagi mungkin di Maluku juga memiliki tarian-tarian sakral seperti ini. Seperti apa Anda melihat pelestarian budaya seperti ini, Raja Samu-Samu? Iya, kalau beta melihat apa yang disajikan oleh Puro Mangkunegara, yaitu tarian Bedoyo Anglir Mendung, di mana tadi memang kita ketahui ini adalah cermin atau gambaran tentang perjuangan Raden Mas Said atau lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyowo, di mana beliau adalah
Mangkunegara pertama. Kita lihat adalah kalau tadi dijelaskan bahwa ketika itu ditampilkan dengan 3 penari dengan syarat-syarat khusus, kemudian di abad berikutnya adalah ditampilkan dengan 7 penari karena pada saat itu adalah pada saat bertepatan dengan Mangkunegara 7 pada saat itu. Maka itu ditampilkan dengan 7 simbol. Ini adalah memang bukti, ya kalau umpamanya mau melihat lebih dalam lagi pemikiran daripada Mangkunegara ke-7 pada saat itu kemudian ditampilkan dengan 7 penari yang dimana kita ketahui penari ini adalah dia gadis, kemudian tidak boleh pada saat menari itu dia dalam keadaan haid atau datang bulan, kemudian dia harus berpuasa dan lain-lain. Itu adalah sangat tinggi kalau mau melihat nilai daripada tarian itu sendiri. Yang pertama adalah 7 itu bukan hanya menggambarkan daripada simbol 7 Mangkunegaran ke-7, tetapi almarhum Mangkunegaran 7 itu melihat adalah 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Itu sebagai gambaran sebegitu tingginya nilai-nilai yang terkandung di dalam tarian ini. Apalagi selain nilai-nilai luhur tadi, tidak mudah menarikan langgan tarian seperti ini dengan stamina yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu dia harus berpuasa. Betul sekali. Dan para penarinya pun juga mempersiapkan fisik dan mentalnya pun sedemikian rupa, tidak hanya hitungan hari. Karena tarian Bedoyo Anglir ini pun juga sudah diregenerasi seperti itu ya, para penarinya sejak kecil sampai dengan saat ini, sejak usia dewasa. Ya, mungkin kalau di Kerajaan Beta itu namanya adalah tariannya hampir sama, lembutnya hampir sama, namun tidak pakai gamelan, dia pakai tifa. Itu adalah kita sebut namanya oupu. Oupu itu raja, raja. Sebegitu rasa cintanya terhadap raja, maka di Kerajaan Samu-Samu itu ada tarian namanya oupu. Nah, ini hampir mirip. Kelembutannya karena raja itu harus disajikan dengan penuh kelembutan. Itu sebagai simbol-simbol. Nah, kalau tadi kita ketahui bahwa tari Bedoyo Anglir Mendung ini adalah kita lihat dengan menggunakan panah, itu sebetulnya sebagai simbolis atau cermin dalam perjuangan. Itu sebagai ilustrasinya. Sangat baik dan masih banyak di hampir di semua daerah, di kerajaan-kerajaan, di kesultanan, termasuk di puri-puri yang ada di Bali. Baik. Mereka punya tarian-tarian khusus. Baik, Raja Samu-Samu, kita akan melihat ini ada tamu undangan istimewa yang memang sudah ditunggu, yaitu Presiden Joko Widodo. Hadir juga dalam pengukuhan KGPAA Mangkunegara ke-10 ini di Puro Mangkunegara. Katuraken pambagi harjo kasugengan, katur ingkang ingurmatan miwah pinektenan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, so ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan, awit keparengipun rawuh hanjenengi miwah paring puji pandonga wonten ing tata cara hajat dalem pengukuhan sampeyan dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara sedasa ing kinten kalenggan menika. Mugi wonten keparengipun lenggah kanthi sekejo so mardikaning warga nuwun.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ya pemirsa, ini adalah Presiden Joko Widodo yang duduk tepat di samping Sultan Hamengkubuwono ke-10 dari Yogyakarta. Dan kami akan masih melanjutkan bagaimana rangkaian dari prosesi pengukuhan KGP AA Mangkunegara ke-10 pemirsa. Namun kita jeda dulu, seusai jeda kami akan kembali. Dalam spesial event pengukuhan KGP AA Mangkunegara ke-10 dan sudah hadir tadi tamu undangan spesial Presiden Joko Widodo dan juga ada Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Raja Samu-Samu. Ini kita sudah melihat prosesi pengukuhan Gusti Mangku. Jadi kalau sudah dikukuhkan kita boleh menyebutnya Gusti Mangku ya, seperti itu. Gusti Mangku sudah menjadi pemimpin resmi ini untuk Puro Mangkunegara. Nah, ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan Raja Samu-Samu? Terima kasih. Beta berharap bahwa dengan kepemimpinan Mangkunegara 10, semoga Mangkunegara, Puro Mangkunegaran dan masyarakat Solo khususnya adalah dapat lebih berkembang di dalam bidang budaya, ekonomi maupun daerah. Baik itu untuk masyarakat maupun untuk daerah. Dan juga adalah beta berharap untuk Mangkunegara 10 ini dapat melakukan sosialisasi dengan beberapa raja sehingga kebersamaan kita tetap saling dukung-mendukung, tetap terjaga karena kita mempunyai adat masing-masing, tetapi kita perlu rasa kebersamaan, perlu persatuan sehingga kita akan kuat bagi semua bangsa-bangsa lain. Amin. Semoga lancar semua tugas yang diemban oleh KGP AA Mangkunegara ke-10 Gusti Mangku ini. Karena ini tidak mudah, beliau masih sangat muda tapi sudah mengemban tanggung jawab yang luar biasa besar. Dan tak lupa Gusti Mangku atau KGP AA Mangkunegara ke-10 ini adalah simbol perwakilan dari anak-anak muda zaman sekarang. Otomatis jangan sampai tadi janji setianya tidak tercapai ya. Salah satunya yang paling penting adalah menjadi jembatan bagi setiap kalangan untuk terus melestarikan budaya Jawa yang juga menjadi representasi bagian sejarah peradaban bangsa Indonesia. Jadi kita tidak hanya bicara masalah Jawa saja, tapi ini hanya sebagian kecil yang kemudian kita bisa mengukuhkan bahwa negara Indonesia ini benar-benar terdiri dari rangkaian budaya yang luar biasa. Dan ini adalah kekuatan dan ciri kita dan hanya Indonesia yang punya ya dari tradisi-tradisi seperti ini. Baik. Terima kasih Raja Samu-Samu 6 untuk waktunya bersama Metro TV dan sudah berkenan hadir. Padahal harusnya bisa datang ya ke acara perhelatan ya bersama rekan-rekan Silatnas ya. Baik, terima kasih untuk waktunya, sehat selalu. Dan pemirsa, itu tadi adalah rangkaian dari pengukuhan KGP AA Mangkunegara ke-10 dan tentu saja kita berharap tugas-tugas baru yang diemban oleh pemimpin muda Mangkunegaran Surakarta bisa terus berjalan dan bisa membawa suatu kemajuan yang luar biasa tidak hanya di Surakarta tapi juga bangsa Indonesia secara luas. Saya Yohana Margareta, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam special event kali ini. Sehat selalu, sampai jumpa dalam special event lainnya.
Metro TV.